Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang hanya sekedar teori dan tidak diamalkan. Dan kita minta keberkahan dari ilmu kita yang sedikit ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa berada di dalam derap langkah kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ilmu, sehingga dengannya kita bisa berjalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengannya kita bisa bertemu dengannya di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua beliau, keluarga, guru, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik yang ada di dunia pada saat ini, buku yang menempati ranking kedua dari segi penyebaran dan pengkajian. Oleh karena itu, manfaatkanlah kebersamaan kita dengan Riyadhus Shalihin, karena bisa belajar dari salah satu kitab dan salah satu literasi terbaik di dunia itu susah banget, jamaah. Dan ini anugerah, apalagi kalau kita sudah meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta dunia. Maka sebagaimana kita menginginkan dari barang-barang kita barang-barang terbaik, lalu bagaimana dengan buku atau kitab yang di dalamnya berisi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin Allah muliakan, uh, kita masuk ke ayat berikutnya. Ini ayat luar biasa, masih dalam bab takwa, masih dalam bab takwa. Ingat, ulama terbaik itu memang beda, jamaah. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang beliau masukkan ke dalam kitab ini benar-benar ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Khususnya pada hari-hari ini. Jadi seakan-akan Imam Nawawi ada pada hari kita, terus ngelihat umat tuh kayak gimana ya, oke kita buatin resep deh. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Dan ayat yang akan bersama kita di awal kitab takwa adalah surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yakfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perintah bertakwa, dan Allah ingin menjelaskan kepada kita apa yang akan kita dapatkan jika kita bertakwa. Ini perlu dijelaskan, apa sih yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Apa yang akan kita dapatkan jika kita bertakwa? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, yaj'al lakum furqana. Kami akan berikan kalian furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan kami akan jauhkan kalian dari kesalahan-kesalahan kalian, atau gugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Hadirin Allah muliakan, kata para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah, ada 4. Yang pertama furqan, yang kedua takfir,
terhadap dosa, nanti kita jelaskan, atau kafarat ya, kafarat terhadap dosa. Yang ketiga maghfirah, dan yang keempat karunia yang sangat besar. Jika kalian bertakwa, 4 hal ini akan kalian dapatkan. Dan ingat, ini baru 1 ayat loh. Ini baru di 1 ayat. Kita belum bicara banyak dalil yang lain. Dan sebelumnya kita sudah bahas 4 ayat sebelumnya. Tapi marilah kita fokus ke surat Al-Anfal 29 ini. Ini luar biasa jemaah. Yang membuat kita harus berpikir ulang kalau kita malas bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, yang pertama, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepada kalian furqan. Apa arti furqan? Seberapa pentingnya furqan? Hadirin, furqan itu lebih berharga daripada harta. Beneran, furqan itu lebih penting daripada tahta. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kalian furqan. Apa itu furqan jamaah? Furqan itu sesuatu atau kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah, mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Itu arti furqan. Farraqa yufarriqu, yang membedakan, memisahkan. Memisahkan apa? Antara yang benar dan yang salah. Antara yang hak dan yang batil. Antara yang bermanfaat dan merusak. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kita kemampuan ini di dalam kehidupan kita. Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang merusak. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Makanya kalau kita baca tafsir klasik seperti dalam At-Tabari atau Ibnu Katsir, kita akan menemukan tafsir para ulama klasik seperti Mujahid misalnya, furqan itu diartikan jalan keluar. Karena benar, orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana teman, mana lawan, jadi mana kawan, mana lawan, itu dia akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Hadirin Allah muliakan. Di antara tafsir klasik dalam ayat ini adalah najah, keselamatan. Keselamatan. Seperti tafsir Ikrimah. Kalau tadi tafsir Mujahid, jalan keluar, makhraj, seperti At-Talaq ayat 2 dan 3. Di antara ulama klasik seperti Ikrimah mengatakan furqan itu najah, keselamatan. Kenapa? Karena orang kalau dalam hidup bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil.
mana kawan, mana lawan, maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari upaya makar misalnya. Ternyata ini musuh nih. Sedang ini musang atau ini serigala, bulunya domba. Akhirnya dia bisa selamat dari makar mereka. Atau dia tahu, oh ini sehat, ini racun nih. Dia bisa selamat. Jadi bayangin, ini tuh lebih besar daripada Allah katakan barang siapa yang bertakwa, saya kasih uang buat kalian. Kita punya uang, kita nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau bahasa, mana investasi yang menguntungkan, mana yang bikin kita bangkrut. Berapa lama uang di tangan kita? Hilang udah. Salah masukin uang, salah investasi, gagal. Allah, ini Furqan ini luar biasa jemaah. Kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu kemampuan yang ditawarkan jika kita bertakwa kepada Allah. Kita harus buat keputusan, pandemi segala macam, bisnis gini, gimana? Kita tetap bertahan di bisnis ini atau kita banting setir ke bisnis yang lain? Orang kalau dikasih Al-Furqan, dia bisa buat keputusan yang tepat. Atau yang jomblo yang mau nikah, ada dua opsi. Secara sekilas dua-duanya menarik, dua-duanya meyakinkan, dua-duanya sama-sama tampan, sama-sama ganteng, sama-sama punya kualitas agama yang serupa. Ini milih yang mana? Seorang wanita gitu, ini milih yang mana nih? Dua-duanya maju, dua-duanya kesannya lembut, santun, punya masa depan yang cerah, sama-sama pengusaha. Kan ini mana di antara duanya yang bertahan bisnisnya, dan mana yang setahun berikutnya bisa bangkrut? Ini milih yang mana? Atau di hadapan kita ada dua wanita, kita mau menikah, mana yang bagus? Bagus buat agama saya, buat akhirat saya. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa, Allah kasih Al-Furqan buat kalian. Allah kasih Al-Furqan untuk kalian. Apa Al-Furqan? Kemampuan atau hal yang bisa membedakan antara hak dan batil, kebenaran dan kebatilan. Ini yang perlu kita camkan, hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, masa kita nggak tertarik punya kemampuan seperti ini dalam hidup? Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Masa kita nggak tertarik di tengah-tengah kondisi yang nggak jelas seperti ini? Masa
Al-Furqan nggak bisa membuat kita untuk semangat bertakwa, sedangkan setiap hari kita butuh kemampuan itu. Setiap hari ada keputusan yang harus kita buat. Setiap hari ada langkah. Ini salah langkah, semua berantakan. Dan solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Allah muliakan, bagaimana seorang hamba mendapatkan Al-Furqan? Jadi, saya berusaha bertakwa. Terus langsung gitu bisa tahu mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Setelah saya berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Hadirin Allah muliakan, setidaknya ada 3 atau 4 hal yang membuat orang yang bertakwa itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hal ini dijelaskan para ulama ketika menjelaskan tafsir ini. Ada 3 atau 4 hal yang membuat orang yang bertakwa, yang berusaha hidupnya itu lempeng, ngejalanin perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu begitu buat kesalahan segera taubat, minta maaf, maka dia akan mendapatkan kemampuan Al-Furqan, atau dia akan mendapatkan Al-Furqan. Gimana prosesnya tuh, gimana sehingga dia bisa tahu, oh ini benar, ini salah. Yang pertama, kata para ulama, dari jalur ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang merusak. Itu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang bertakwa akan berusaha menjalankan perintah Allah dan larangan Allah. Dan di antara perintah Allah yang paling asasi, di antara perintah Allah yang paling fundamental, yang paling penting adalah perintah menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Perintah ini. Lalu kita tahu wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul SAW di Gua Hira. Apa ayatnya? Iqra, baca. Suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu. Suruh belajar. Maka orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan semangat menuntut ilmu. Orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan majelis-majelis ilmu. Orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan buku-buku para ulama seperti Riyadhus Shalihin misalnya. Maka kita bayangkan aja jika orang khatam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bukan di buku yang tebal lagi tuh, di dalam dadanya. Gimana kehidupannya? Kita aja baru masuk bab takwa aja udah geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini ilmu semua. Ini ngebantu banget ngejalanin hari-hari di pandemi.
Ini ngebantu banget membuat keputusan atau membuat pilihan di kondisi-kondisi sulit seperti sekarang. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu diarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui ayat-ayat yang beliau sampaikan, hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini, aduh saya nggak tahu deh, saya bisa bertahan apa enggak di kondisi sulit seperti ini. Kalau itu yang kita rasakan, padahal baru sampai bab takwa, gimana kalau di buku khatam? Dan ilmunya dalam dada kita. Maka wajarlah dan nggak heran, nggak membingungkan jika kita punya kemampuan yang komplit yang Allah kasih untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang merusak, mana yang benar, mana yang salah. Itu baru satu buku, belum lagi kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu baru Ashabus Sunan, belum kita bahas lagi Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Imam Hakim, belum kita bahas lagi Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq. Itu bayangin bagaimana kemampuan ulama kita dalam melihat kehidupan, bagaimana kemampuan orang yang menguasai Al-Quranul Karim dalam melihat kehidupan. Makanya tidak heran nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Coba kita buka surat Al-Furqan ayat pertama, jamaah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi atau memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Tujuan Allah turunkan Al-Furqan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya untuk memperingati manusia. Ini bahaya loh. Ini hati-hati ke sini. Ini jalan buntu. Kalau Anda lakukan ini, Anda akan rusak. Diperingati sama Nabi SAW. Nah, dari mana Nabi punya kemampuan memberi peringatan tersebut? Al-Quranul Karim, Al-Furqan. Maka jika ingin punya kemampuan membaca kehidupan, maka harus punya waktu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita ingin anak-anak kita mengerti kehidupan, maka semangat kita agar dia mengerti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW harusnya lebih daripada semangat kita membuat anak-anak kita bisa bahasa asing. Bisa bahasa asing. Ada sebagian bahasa asing, kalau kita nggak ke negara itu, kita nggak akan gunakan tuh bahasa. Tapi kalau kita menguasai Al-Quran, mau dimanapun kepake, kita bisa baca kehidupan. Kita bisa baca kehidupan. Tapi lucunya Al-Quran ditelantarkan karena nggak ngerti betapa luar biasanya ini kitab suci. Makanya ilmu, jamaah, ilmu, kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dengan mempelajari ilmu Allah. Karena kan konsepnya sudah kita bahas, tidaklah Allah menghalalkan sesuatu kecuali itu baik buat kita, dan tidaklah Allah haramkan sesuatu kecuali itu buruk buat kita. Buruk. Itu buruk.
wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja, dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Maka tahu dari mana halal dan haram? Ya tahu dari Al-Quranul Karim dan hadits Nabi SAW yang sahih. Dan begitu kita menguasai dua wahyu tersebut, Al-Quran dan hadits Nabi SAW, maka secara otomatis kita punya kemampuan untuk membedakan. Saya tuh belum bisa bedain deh mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Sebuah pertanyaan polos yang meluncur dari diri seorang anak remaja misalnya. Lalu dikasih tahu sama ayahnya bahwa dibawakan satu hadis, ayatul munafiki salah, tanda orang munafik itu ada 3, nak. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau bicara dia berbohong, nak. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia berjanji dia ingkari. Yang ketiga, kalau dia dikasih amanat kepercayaan dia khianat. Jadi kalau kamu ketemu teman seperti itu, hati-hati, karena teman seperti itu punya sifat kemunafikan. Walaupun kita nggak bisa langsung memvonis mereka orang munafik, enggak, tapi itu ada sifat-sifat yang buruk. Oh gitu ya, iya. Akhirnya dipakai tuh hadis untuk membedakan teman-teman di sekolahnya. Oh, ini kurang baik nih teman nih, tukang bohong. Gitu. Ini sih simple itu, jamaah. Kenapa banyak di antara kita punya masalah rumah tangga atau keluarga berantakan? Karena nggak bisa membedakan. Kenapa nggak bisa? Nggak punya ilmunya. Semua pakai perasaan. Itu baru pakai perasaan, belum pakai emosi. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika ada salah satu teman yang berkutat dengan masalahnya selama 20 tahun, padahal ketika berdiskusi 5 menit selesai. Kenapa sampai 20 tahun? Karena tidak punya ilmu dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apa langkah yang benar, apa langkah yang salah. Dan itu kemana-mana efeknya. Jadi kalau ingin punya kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, bertakwalah. Dan bertakwa menjalankan perintah dan larangan Allah. Dan salah satu perintah, menuntut ilmu agama. Allah ta'ala alam bisawab. Makanya jamaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada guru beliau, Imam Waqi'. Apa keluhan Imam Syafi'i? Kalau kita tuh ngeluh apa sih? Mungkin nggak bisa beli barang, nggak punya duit. Apa keluhan Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengeluh kepada Waqi', guru beliau, tentang buruknya hafalanku. Jadi pernah suatu saat Imam Syafi'i merasa hafalannya buruk. Tapi jangan salah paham ya, buruknya Imam Syafi'i kayaknya kerennya kita tuh, gitu loh. Hebatnya kita tuh buruknya Imam Syafi'i. Aduh, gitu. Terus apa belanja? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Syafi'i menyampaikan, maka guruku menasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun. Dan guruku menyampaikan, ketahuilah wahai muridku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Subhanallah itu.
Jadi ilmu itu berkaitan dengan ketakwaan. Dan ini pelajaran bagi kita jamaah. Kalau kita hanya hobi ngaji tapi kita tidak mengamalkan, kita masih suka maksiat, maka ilmu kita akan hilang. Dan kalau ilmu kita hilang, kita nggak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan kita. Dan lihat, sekali maksiat itu mempengaruhi kualitas ilmu. Dan diriwayatkan, kenapa Imam Syafi'i mengeluhkan hal ini? Beliau tuh lagi jalan, terus nggak sengaja melihat betis seorang wanita yang tersingkap, nggak sengaja nih, betisnya tersingkap nggak sengaja, beliau pandangannya lagi kebetulan ke arah sana nggak sengaja, itu aja belum merasa hafalan beliau kualitasnya berkurang, gitulah. Jadi bayangin gimana kondisi kita pada hari ini, yang terlihat bukan hanya betis hari ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, tapi alhamdulillah loh Ustadz, aku tuh walaupun ngeliat macam-macam tiap hari ya, kan macam-macam tuh yang aku lihat, tapi hafalanku tuh nggak hilang-hilang. Salah satu jawabannya jamaah, kenapa hafalan kita nggak hilang-hilang? Karena memang nggak ada hafalan gitu loh. Jadi apa yang mau hilang? Apa yang mau hilang? Emang nggak ada hafalannya. Oh gitu. Al-Baqarah hafal? Belum sih Ustadz. Ali Imran? Belum. An-Nisa? Belum. Terus sebut sampai Anas baru mulai kemarin ngafalin. Ya pantesan aja hafalannya nggak hilang. Emang nggak ada hafalan. Subhanallah. Ini masalahnya. Tapi kalau kita punya ilmu pasti pengaruh. Dan kalau hafalan secara konten nggak hilang, berkahnya hilang, manfaatnya hilang. Ilmu yang bermanfaat itu kan yang kita cari. Ilmu yang bermanfaat itu yang kita cari. Makanya jamaah sekalian, untuk kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sebisa mungkin sekali lagi kita bertakwa kepada Allah dan jaga diri kita dari maksiat. Setelah kita belajar, setelah kita ngaji, setelah kita menuntut ilmu, karena begitu kita maksiat itu akan mempengaruhi ilmu kita, pasti akan mempengaruhi. Apalagi kalau dosanya dosa besar, itu ilmu jadi berantakan, ilmunya bermasalah, ilmunya jadi bermasalah. Makanya para ulama tuh jaga diri banget. Semakin ikut kajian, semakin berusaha bertakwa biar ilmunya nggak hilang. Baik secara kontennya nggak hilang, maupun secara keberkahan dan manfaatnya. Karena bisa jadi sekali lagi hafal nggak hilang, masih tetap hafal 15 juz misalnya, padahal nggak karu-karuan hidupnya, ya maksiat lah, ngomong ngasal lah, masih suka ngomongin orang, masih suka gibah, masih suka ngurusin fitnah, lalu masih ngelawan orang tua, padahal kalau dicek hafalannya bagus. Emang Allah nggak angkat hafalannya, tapi Allah angkat keberkahan dan manfaat ilmu tersebut. Maksudnya apa? Dia mungkin punya ilmu secara konten, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmu dia, sehingga sikapnya 7 kali 24 jam nggak ada bedanya sama orang awam dan yang nggak pernah belajar dan ngaji. Jadi nggak ada bedanya. Dan ke orang kayak gitu nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang seperti itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang seperti itu tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang ngerusak, karena dia gayanya kayak orang awam udah. Makanya jaga maksiat, jaga diri dari maksiat. Itu kan Imam Syafi'i hanya ngelihat betis yang tersingkap dalam riwayat, nggak sengaja. Oh, ilmunya atau berdampak pada ilmunya, ilmu beliau rahimahullah. Makanya gimana kita mau berkah pada hari ini, subhanallah. Atau seberkah Imam Syafi'i, seberkah Imam Ahmad, ya nggak bisa jamaah. Mau kondisi begini, udah gitu kita nggak menjaga diri lagi, kita jaga diri aja, susah.
Sekarang mau tundukkan pandangan salah, mau ngelihat ke atas salah, kanan salah, kiri salah, ya terus mau merem, kan nggak bisa juga, susah, kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Maka ekstra harus berjuang. Makanya jaga diri dari kemaksiatan dan jalankan perintah. Jadi setiap habis ngaji atau misalnya kita ngaji pagi, ini hari ini dijaga, kerjakan perintah Allah sebaik mungkin dan jauhi larangan-larangan Allah agar kita bisa mendapatkan ilmu sebagai Al-Furqan yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang hak dan yang batil. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa hal bagaimana orang bertakwa itu punya kemampuan membedakan hak dan yang batil, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan besok dengan izin dan pertolongan Allah. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa zadakum minal fadli wa waffaqakumullah, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga, dirahmati oleh Allah, begitu para tim seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita berupa keikhlasan dalam mengikuti kajian ini, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, izin bertanya Ustadz, apakah ada kaitan antara At-Talaq ayat 2 dan 3 dengan doa pada bab jujur, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq? Apakah ada kaitannya At-Talaq ayat 2 dan 3, ayat yang kemarin kita bahas, dengan doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira? Itu ya, surat Al-Isra ayat 80. Jawabannya jelas ada, dan ini doa tuh bagus banget, luar biasa banget, dan semoga kita bisa kaji secara khusus ya. Kalau Allah kasih taufik kepada kita, bisa kita kaji secara khusus, ini luar biasa. Dan kalau bisa jamaah hafalkan doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Doanya Masya Allah, dan gak bisa kita bahas sedikit, karena kalau kita artikan letter luck membingungkan. Ya Allah, masukkanlah aku ke pintu masuk, atau kalau bahasa kita kotak kejujuran, wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkan aku dari pintu kejujuran, dan jadikanlah aku, atau berikanlah aku kekuasaan yang membuat aku memenangkan kehidupanku. Bagus banget ya. Dan ada keterangan ulama yang sangat menarik dalam doa ini, sangat menarik, tentang Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Semoga Allah bisa, semoga Allah kasih taufik, maksud saya, dan memberikan kita kesempatan untuk mengkaji doa ini secara khusus dalam sebuah pertemuan, insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz kaum muslimin senantiasa mendapatkan penjagaan karunia Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Pak Ustadz, ketika kita sebagai penuntut ilmu dalam kondisi sakit menjadi tidak istiqomah dalam ibadah sunnah karena kondisi yang tidak memungkinkan dan masih tetap ingin belajar ilmu, tapi belum bisa mengamalkan karena kondisi tersebut, apa yang harus tetap dilakukan Pak Ustadz? Ketika diri takut belum bisa menjaga nikmat hidayah yang bisa diamalkan, karena sungguh nikmat hidayah ini segalanya untuk diri ini, senantiasa bertakarub kepadanya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Jazakallahu khair wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaan sebagaimana pertanyaan sebelumnya. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita sakit, betul ada beberapa amalan sunnah mungkin nggak bisa kita kerjakan. Contohnya apa? Jika sakitnya hari Kamis, kita nggak bisa puasa Senin Kamis misalnya gitu ya. Atau kita nggak ketika vertigo kita, atau ada orang sakit vertigo terus kambuh jam 2 malam atau jam 3 malam, ketika bangun jam 3 vertigonya kambuh, akhirnya nggak bisa tahajud deh, udah langsung rebahan aja. Perlu kita ingat, mungkin kita nggak bisa mengerjakan amalan atau ibadah sunnah, tapi bukankah di situ waktunya kita mengerjakan amalan yang jauh lebih besar lagi pahalanya dari yang sunnah itu, yaitu amalan yang bernama kesabaran. Dan sabar hukumnya wajib, jamaah. Oke, kita vertigo, akhirnya kita harus rebahan, sabar kita, nerima ini sebuah takdir dari Allah, sabar. Itu setiap detik pahala, dan pahalanya jauh lebih besar daripada tahajud, karena tahajud hukumnya sunnah tanpa mengurangi kualitas atau mengurangi keutamaan tahajud. Dan yang berikutnya, masih ingat nggak hadis Nabi SAW? Pernah kita angkat juga hadis ini, bahwa orang yang sakit dan akhirnya nggak bisa mengerjakan amalan yang selama ini ia rutinkan, maka ia tetap dapat pahalanya, tetap dapat pahalanya. Makanya kata Nabi, sahihan mukimah, dia tetap dapat pahala amalan yang rutin ia kerjakan ketika dia sedang sehat, sahihan, atau ketika dia sedang mukim, dalam kondisi normal. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan amal ibadah karena dia sakit atau dia safar, dia tetap mendapatkan pahala ibadah yang selama ini ia rutinkan ketika dia sehat dan ketika dia sedang mukim. Jadi pahala tetap dapat, plus bisa dapat pahala sabar, pahala ridho. Wih, banyak sekali jamaah. Nah, ini membedakan, ini kan penting, furqan ini jamaah, pelajaran besar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, ternyata selama ini ternyata ana selama ini menjalani ketakwaan tapi tidak kafah. Sisi kanan berusaha menjalankan perintah Allah, namun ternyata di sisi kirinya saya masih belum meninggalkan apa yang Allah larang. Ana masih bekerja di tempat yang penuh syubhat dan bercampur antara halal dan haram. Apakah Anda termasuk orang fasik karena sudah tahu hukumnya tapi masih menunda-nunda resign? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Terus yang kedua, terus perkuat pondasi yang bernama iman, akidah, tauhid, karena pondasi yang kuat ini akan memberikan dorongan dan kekuatan untuk kita membuat keputusan besar dan menentukan dalam hidup kita. Kalau pondasinya nggak kuat, dipaksakan hancur ke depan, maka kuatkan pondasi. Terus yang ketiga, coba kembali renungkan, takwa itu apa sih? Takwa itu APD, takwa itu alat pelindung kita dari murka Allah.
Takwa itu adalah benteng kita. Kita itu bertakwa untuk kepentingan kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh sama ketakwaan kita. Dan hari ini kita sudah kemarin kita belajar takwa adalah bukan hanya pelindung tapi juga solusi dan kunci rizki. Sekarang kita belajar takwa itu memberikan kita Al-Furqan, bisa membaca kehidupan dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang rugi besar kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk kebaikan diri kita sendiri adalah kita yang paling rugi, jamaah. Kita paling rugi. Kenapa orang itu berat meninggalkan yang haram? Karena paradigma yang benar tentang hal yang haram belum terbentuk dalam diri dia, belum ada dalam hatinya, sehingga kesannya dilarang-larang, ribet, dibelenggu, mobilitas sempit. Loh enggak, dilarang itu artinya sayang, dilarang itu artinya benteng, dilarang itu artinya jalan keluar, dilarang itu artinya dikasih kunci rizki, dilarang itu artinya dikasih Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah ini jamaah, ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin, hidup ini cuma sekali, maka buatlah keputusan yang benar dan berjuanglah keluar dari zona aman jika ternyata itu bukan zona aman, itu zona nggak aman gitu. Ini gara-gara orang udah berada di comfort zone, Ustaz. Sebenarnya bukan comfort zone. Gimana comfort zone kalau itu maksiat? Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan ingatlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i, fansib fa inna ladzatal aishi fin nasubi. Berjuanglah dalam hidup, karena kelezatan hidup itu ada pada perjuangan. Berjuang, fight, mencari ridho Allah dan hal yang halal, karena kelezatan hidup hanya ada dalam perjuangan. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, ana wanita single yang butuh pemimpin sejati untuk ana taati. Suami dalam nasihatnya agar bertakwa kepada Allah. Jadi harus fokus ikhtiar cari suami dengan cara yang halal, itu gimana? Jazakallahu khairan. Ya, zaman sekarang yang butuh pemimpin sejati bukan hanya wanita single, wanita yang punya suami juga butuh pemimpin sejati. Semua wanita butuh pemimpin sejati. Nah, gimana? Ini nih salah satunya, bertakwa kepada Allah. Lu belajar, kita baru dapat satu nih, belajar, nanti Allah kasih, sehingga kita beda. Oh, ini kok tipikal suami sejati ini begini. Karena banyak wanita hanya memahami secara global. Akhirnya begitu nikah, menjalani kehidupan, kecewa dan nyalain orang, nyalain suaminya. Padahal ketika harusnya evaluasi, karena dia nggak ngerti juga gimana cara memilih, bagaimana spek yang benar, dan apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang suami. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau ingin fokus menikah, kita harus tahu ilmunya dulu, jamaah. Jangan modal nekat, jangan modal semangat. Ilmu dulu, apa kriteria pemimpin sejati gitu. Allah ta'ala bisawab. Belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Begitu juga yang bertanya. Afan, Ustadz ingin bertanya, dari arah yang tidak disangka-sangka, apakah berarti solusi itu bukan dari yang kita ikhtiarkan, ataukah kita harus memutuskan keterkaitan hati dalam ikhtiar yang tengah kita jalani? Barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pendalilan yang terbangun dalam pertanyaan penanya itu kan, kalau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab atau mafhum mukhalafah. Berarti pemahaman sebaliknya. Mafhum mukhalafah itu pemahaman sebaliknya. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Berarti pemahaman terbaliknya bukan dari arah yang kita ikhtiarkan, gitu ya. Itu kan pemahaman terbalik. Berarti pemahaman terbaliknya, rizki itu bukan dari arah yang kita perjuangkan atau ikhtiarkan. Apakah seperti itu? Enggak juga. Enggak. Karena enggak setiap kalimat itu memiliki pemahaman terbalik. Memiliki pemahaman terbalik. Jadi enggak setiap kalimat itu memiliki pemahaman terbalik. Belum tentu demikian. Kan hidup itu enggak selalu hitam putih, jemaah. Muhammad tidak memakai baju hitam, apakah pasti dia pakai baju putih? Enggak. Ada banyak warna di sana. Jadi itu yang perlu kita camkan. Nah, bisa jadi, kata para ulama, ini dijelaskan para, bisa jadi solusi itu benar-benar searah dari jalur yang kita perjuangkan atau ikhtiarkan. Dan dari jalur yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Sehingga pesan yang dibangun dalam ayat At-Tolak ayat 2, dalam At-Tolak ayat 2 dan 3 adalah kita harus kedepankan iman dan keyakinan bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemampuan Allah dalam memberikan rizki itu tanpa batas, sehingga rizki bisa datang dari arah yang tidak kita duga-duga dan dari jalur yang bukan jalur ikhtiar kita. Tapi Allah akan kasih rizki itu jika kita berjuang semaksimal mungkin, sebagaimana ayat terakhir dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk menuju jalan kami tersebut. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga beserta seluruh umat Islam selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, saya mau bertanya, normalkah saya merasa jika selalu khawatir, yang saya rasakan jika selalu khawatir atau was-was, apakah dosa saya diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah saya bertobat dan berhijrah? Jawabannya tuh yang terbaik antara harap dan cemas, gitu. Keseimbangan antara harapan dan kecemasan. Harapan membuat kita optimis, kecemasan membuat kita tidak mengandalkan amalan sebelumnya dan terus memperbaiki diri, gitulah. Dan terus bertobat kepada Allah seumur hidup kita. Bukan was-was, bukan. Saya merasa seperti kalau yang kedua, saya merasa seperti selalu diawasi. Bukan merasa seperti selalu diawasi, memang selalu diawasi, jemaah. Bukan seperti selalu diawasi, memang selalu diawasi. Gitu kan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita itu dikawal sama malaikat-malaikat yang mulia. Mereka mengetahui apa yang kita kerjakan.
Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah As-Sami'ul Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karenanya sekarang lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Namun orang-orang di sekitar saya yang mengetahui dosa saya di masa lalu jadi mencemooh sehingga saya tidak percaya diri dan sulit move on. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, ini langkah yang udah bagus, tapi banyak hal yang masih harus diperhatikan. Di antaranya, kalau kita ingin berubah, jangan menjadikan komentar orang itu sebagai tolak ukur. Jangan, jamaah sekalian. Orang yang ikhlas itu, apa kata para ulama? Dia itu menutup mata dari mulahadzatil makhlukin, kata Imam Nawawi. Dia tidak melihat kepada makhluk dan tidak fokus pada perhatian manusia kepada dia atau dia kepada manusia. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya para ulama mengatakan al-mukhlis alladhi yastawi indahu al-madahu wa dham, orang yang ikhlas itu adalah orang yang sampai pada titik baginya sama saja dipuji atau dicela. Kenapa? Karena bukan itu tujuan hidup dia selama ini. Tujuan hidup dia adalah mencari pujian Allah, bukan cari pujian makhluk. Maka ketika dia tidak mencari, begitu nggak dapat dan justru dicela, dia biasa aja. Karena bukan itu yang dicari. Bukan itu yang dicari. Jadi jalan terus. Dan hadirin Allah muliakan, cemooh manusia itu tidak akan memudaratkan kita jika kita bertakwa kepada Allah. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita takut orang-orang yang mengetahui aib kita masa lalu itu mencemooh kita, itu berarti, kata sebagian para ahli ilmu, itu berarti kita belum bisa meresapi kerendahan seorang hamba. Kerendahan seorang hamba. Hadirin, kan gelar kita dari Allah tuh hamba. Lihat aja tadi surat Al-Furqan ayat 1, coba tolong dihadirkan lagi Al-Furqan ayat 1 biar kita ingat terus nih. Tapi kita dari sisi yang lain. Al-Furqan ayat 1. Nazzal al-Furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Abdihi, hamba. Itu hamba, itu kepada Nabi SAW dan kepada kita semua. Dan hamba itu apa sih jamaah? Hamba itu sosok yang sangat rendah, sangat rendah, nggak punya bergen. Kalau jadi hamba tuh nggak punya bergen. Disuruh pagi buat pagi, disuruh siang dia kerjain, disuruh malam nggak pakai alasan. Itu hamba. Kalau nolak tuh bos, madam tuh nolak, alasannya macam-macam. Dan hamba itu merasa diri rendah. Nah, orang yang merasa diri rendah, maka tidak memusingkan ketika dia direndahin orang, ya karena memang dia udah rendah. Iya nggak sih jamaah sekalian? Kenapa kita sakit hati ketika kita dicemooh orang? Mas atau mbak, kenapa sakit hati? Gimana nggak sakit hati? Ini kan sama saja merendahkan saya. Nah itu berarti kita merasa tinggi. Makanya kita tersinggung ketika ada orang yang merendahkan. Merendahkan itu artinya, merendahkan itu dari mana ke mana sih hadir? Dari atas ke bawah itu merendahkan. Dari tinggi ke bawah itu merendahkan. Nah, berarti
kita belum merasa sebagai hamba, kita baru merasa sebagai si tinggi. Makanya si tinggi ini sebel kalau ada orang yang nggak menghargai ketinggiannya. Tapi kalau orang sudah merasa diri rendah, terserahlah. Kenapa nggak marah? Kan kamu direndahkan. Ya memang udah rendah gitu. Masya Allah, enak banget ya kalau punya mental begitu ya. Ini mental yang sulit gitu, dan yang bicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi itulah yang harus kita renungkan dan perbaiki terus ya, maaf. Jadi jalan terus aja, tawakal ala Allah. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Senang bisa